Penakar kualitas DPT menjadi topik yang kita bahas di dialog publik hari ini. Sudah hadir KPU dan juga Bawaslu, tepatnya yaitu Pak Idrus, Divisi Perencanaan dan Data KPU Kota Palu, dan juga Ibu Munira dari Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Palu. Telah disampaikan tadi oleh beliau berdua bahwa 16 Oktober akan dilakukan rekapitulasi DPS-HP, kemudian juga nanti akan ada penetapan DPT. Hingga saat ini angkanya berada di 251.000 begitu dari DPS-HP yang sudah menjadi hasil perbaikan dan temuan baik dari Bawaslu ataupun juga KPU Kota Palu. Kita akan bersama-sama mengawal, karena bagaimanapun juga pemirsa ini akan menjadi sangat krusial elemen begitu kita berbicara DPT. Konstituen warga untuk memilih pada 9 Desember harus tetap terlindungi dan terakomodir begitu dari pihak penyelenggara, sehingga kemudian masyarakat sangat memiliki animo yang besar untuk memilih 4 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang sudah ditetapkan pada beberapa minggu yang lalu dengan nomor urut 1 hingga 4. Di segmen ini kami juga membuka Anda untuk berpartisipasi bersama kami di line telepon 0451 452 414. Anda bisa menyampaikan perspektif Anda, dan jikalau Anda mungkin yang saat ini masih kebingungan begitu apa yang harus Anda lakukan begitu pemirsa untuk mengetahui apakah Anda sudah masuk dalam DPS-HP ataupun juga dalam DPT nantinya, sudah hadir Pak Idrus dan Ibu Munira yang akan langsung menjawab pertanyaan ataupun juga opini Anda begitu. Saya kembali ke Pak Idrus. Pak Idrus, Anda tadi menyampaikan bahwa banyak masyarakat Palu yang ini tidak mewakili sebagian besar begitu Pak ya, mungkin mewakili sebagian komunitas kecil begitu, namun yang tidak tertib dengan masalah dokumen kependudukannya Pak, dan ini sangat ada korelasinya pun juga nanti dengan penetapan DPT. Apa yang sebenarnya harusnya dilakukan Pak, baik dari Dukcapil ataupun juga dari masyarakatnya sendiri dan KPU sebagai pihak penyelenggara? Ya, terima kasih Jo. Kembali ke menakar kualitas DPT. Di samping yang saya sebut tadi indikator akurasi, kemudian indikator berikutnya adalah partnership. Bagaimana KPU bisa bekerja sama dengan baik dengan dua mitra strategisnya. Yang strategis yang saya maksud Dukcapil dan Bawaslu. Dalam rentan kegiatan melakukan coklit, teman-teman Bawaslu sudah melakukan pengawasan yang baik dan melekat pada teman-teman PPDP, termasuk ketika melakukan sinkronisasi sampai kemudian tahapan PPK dan Panwascam menjadi DPS-HP. Kemudian yang saya sebut tadi ada hal yang sangat mendasar adalah kuasa KPU tidak bisa merubah dokumen kependudukan. Itu adalah hubungan antara masyarakat dengan Dukcapil. Inilah yang saya sebut bagaimana kuatnya hubungan KPU dengan Dukcapil ketika meminta Dukcapil melakukan perekaman keliling terhadap warga kita yang belum ber-KTP elektronik, karena ketentuan regulasi menyatakan KTP elektronik. Kemudian yang saya sebut tadi kultur begitu berat adalah akurasinya adalah penempatan seseorang terhadap TPS dan dirinya di mana berada secara dokumen kependudukan. Ada orang yang bertinggal di kelurahan A tetapi KTP-nya kelurahan B. Kemudian ketika dia menikah di tempat itu, dia tidak mengikuti dengan perubahan kartu keluarga dan KTP. Itu yang saya sebut hal ini sangat sulit secara kultural kita sentuh. Karena ini terkait dengan kesadaran individu untuk taat terhadap dokumen kependudukan. Simpelnya begini Pak Jo. Andaikan KPU bisa datang kemudian melakukan coklit, menemui seseorang di desa B, ternyata KTP-nya masih desa A, kita bisa cetakan, itu akan jauh lebih baik. Tapi kan itu bukan kuasa KPU. Itu yang saya sebut, akan ada seseorang nanti yang penempatan TPS-nya, secara keinginan dia menginginkan di TPS 1. Di desa A, tetapi dokumen kependudukannya di TPS 1 desa B. Nah, regulasi memerintahkan kita untuk mendata sesuai dengan dokumen kependudukan. Itu yang menurut saya nanti akan menjadi catatan-catatan kecil oleh KPU terhadap aspirasi masyarakat yang mengikuti keinginan, tetapi regulasi tidak membolehkan kami melakukan. Saya nanti akan melanjutkannya begitu Pak, ketika kita berbicara tentang indisipliner masyarakat tentang dokumen kependudukan, walaupun bukan domain KPU begitu. Saya ke penelpon pertama. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Haji Takun di Kelurahan Lere. Oke, teman-teman boleh audionya dibesarkan sedikit. Dari Bapak siapa Pak? Haji Takun di Kelurahan Lere. Baik, dari Lere, silakan Bapak. Ya, saya cuma ini ke KPU aja. DPT, iya DPT. Saya mau lihat itu DPT. Karena begini, kita di data, kita di RT 2, kok pindah di Muntara, di Ponegoro, waktu Presiden Tomat. Itu sudah diacak. Tolong kalau bisa dikembalikan kita di RT-nya kita, karena di RT-nya kita ada TPS 2. Jangan TPS 3. TPS 3 itu di Untara, pengungsian. Baik. Itu menurut masyarakat, kalau terjadi begitu banyak masyarakat tidak memilih karena tidak punya kendaraan. Baik.
melari ke sana. Jangan diacak. Baik. Tolong dikembalikan di TPS-nya, di TPS 2, di RT 2, begitu. Pak Terima Takwin, kasih banyak. Pak Takwin, Pak Takwin boleh sedikit Pak Takwin? Iya. Pengalaman ini didapatkan di Pilpres 2019, artinya ketika ada Pileg, hal, Pilpres, iya. ya, artinya ada hal ini, Iya. kemudian Anda bersama dengan masyarakat Lere yang TPS-nya berubah begitu tidak memilih, Pak, karena ada perbedaan TPS, Pak. Baru saya dengar lagi informasi banyak suara sumbang, ya betul atau tidak. Kalau dia tetap ke sana, tidak punya kendaraan, Pak, jalan dari mana? Pak? Baik. Jauh, Pak. Baik. Jauh Ponegoro dengan Kampung Lere. Baik. Kampung Lere. Bapak tahu, kita tetangga ke sebelah tuh. Baik, karena kita juga sangat maklumi Pak kondisi Huntara. Terima kasih Pak Takwin sudah bergabung bersama kami, Pak. Pak Idrus akan menjawabnya Saya langsung. minta tolong dengan KPU supaya kita punya usulan kemari, ada dia punya anggota PPK di kecamatan, kita sudah usulkan itu. Iya. Jangan diacak-acak, itu saja permohonan saya. Terima kasih Pak Takwin sudah bergabung bersama kami di Dialog Publik. Selamat malam. Oke, masih ada lagi yang akan bergabung, kami tampung dulu dua penelpon 0451452414. Oke, belum ada. Pak Idrus langsung saya nanti akan dijawab langsung. Saya kembali ke Bu. Oh, satu lagi Bapak Ibu ya. Selamat malam. Dialog Publik. Terputus ya. Baik, Pak Idrus nanti silakan Pak menjawab. Ibu Munira, ketika kita bicara indikator DPT Bu, ada 3 hal yang saya catat begitu Bu. Ada kualitas di dalamnya, ada valid, ada akurat Bu. Bawaslu bagaimana kemudian akan melakukan pengawasan dalam ketiga indikator ini? Iya. Terkait dengan pengawasan yang kami lakukan, mulai seperti tadi yang saya sudah sampaikan ya, kita melakukan pengawasan mulai dari pemutahiran data pemilih, pencoklitan oleh PPDP yang dilaksanakan kemarin, itu mulai tanggal 13 Juli sampai 15 Agustus kemarin dilaksanakan. Itu kita melakukan pengawasan langsung, meskipun personilnya kami sangat terbatas, yaitu di tingkat kelurahan pengawasnya kami hanya 1. Tetapi dengan tenaga yang minim ini, diberbantukan dari Panwascam berserta staf melakukan pengawasan, bahkan kita arahkan staf Bawaslu Kota pun juga ikut melaksanakan pengawasan demi untuk mensukseskan pemutakhiran data pemilih ini. Kita kawal dari awal sampai dengan rekapitulasi di tingkat kelurahan, rekapitulasi di tingkat kecamatan, melakukan sinkronisasi data, temuan-temuan dari kecamatan, temuan-temuan dari kelurahan, kita akomodir, kita pastikan bahwa itu sudah ditindaklanjuti dan sudah dimasukkan dalam data pemilih. Dan kemarin di KPU Kota Palu kami melakukan sinkronisasi bersama teman-teman PPK, yaitu 2 hari dilaksanakan sinkronisasi, memastikan itu saran perbaikan yang sudah kita lakukan kemarin itu 2 hari, yaitu 4 kecamatan, memastikan itu, memasukkan saran perbaikan itu dari Bawaslu Kota Palu bersama dengan teman-teman kecamatan. Ada juga masukan atau saran perbaikan dari kecamatan juga sudah dimasukkan di daftar pemilih untuk nanti di PSAP untuk ditetapkan jadi DPT di tingkat kota. Baik, Bu Munira, kalau melihat Pilpres 2019, artinya ini kan jaraknya hanya setahun begitu Bu ya. Setahun dan ini sebenarnya bisa menjadi bahan pembelajaran gitu, baik dari Bawaslu ataupun juga KPU. Apakah Ibu melihat bahwa untuk data di 2020 ini juga sudah ada unsur kualitas valid dan akuratnya sudah tercapai begitu Ibu? Bahkan akan tercapai nanti di 9 Desember? Iya, kalau mencapai data yang akurat, kami berharap, sangat berharap. Artinya kalau Ibu melihatnya dari Pileg kemarin, 2019? Saya berharap nanti sistem Sidali ini betul-betul apa yang kita hasilkan pada saat sinkronisasi itulah yang keluar pada saat nanti ditetapkan di DPT. Karena pengalaman kemarin waktu penetapan DPS, apa yang kita sudah sinkronkan bersama teman-teman di kecamatan, apa yang kita sudah sinkronkan dengan KPU sebelum ditetapkan DPS, bahkan pada saat keluar sudah ditetapkan itu berubah kembali dan masih banyak yang tadi saya sudah sampaikan itu data indikasi ganda yang sudah meninggal masih ada yang masuk. Terus yang masih yang MS memenuhi syarat tetapi tidak dimasuk, bahkan itu ada sebagian daftar pemilih khusus yang dari pemilu dari pemilu 2019 tidak diakomodir masuk di daftar pemilih sementara. Padahal waktu sebelum penetapan DPS ini kita sudah melakukan sinkronisasi data, sudah memastikan bahwa data tersebut sudah masuk dalam daftar pemilih yang akan ditetapkan dalam DPS. Tetapi dan tidak menutup kemungkinan saya tidak memberikan jaminan, tetapi kami akan mengawal untuk sinkronisasi data ini sebelum ditetapkan nanti dari daftar DPT. Tetapi
saya tidak memberikan jaminan apakah nanti setelah ditetapkan dari DPT itu sesuai dengan apa yang data yang kita sudah sinkronkan ini. Baik, namun hasil sebelumnya saya mengutip dari satu laman media online Ibu yang memberikan statement juga, ini di rapat koordinasi, tadi sudah disampaikan sebenarnya Ibu, diseminasi informasi masa penerimaan masukan dan tanggapan terhadap Pilwakot 2020, Bawaslu menemukan 56 pemilih di bawah umur atau belum berusia 17 tahun dan belum menikah, ada ribuan pemilih dengan nomor KK invalid, ada ribuan pemilih berpotensi ganda, ada ribuan pemilih belum melakukan perekaman. Ibu, artinya kalau kita breakdown satu persatu ini masalah ini masih di beberapa tahapan ini Bu, di beberapa item begitu Ibu. Kalau ini setelah kemarin ditetapkan pada tanggal 14 September sudah ditetapkan DPS, kita langsung melakukan pencermatan. Oke, dan ini by name, by hasilnya address, tadi. iya, by name, by address kita melakukan pencermatan. Kita pisahkan yang mana TMS, yang mana sudah meninggal tetapi masih masuk dalam DPS. Terus yang berikutnya, yang mana invalid, data invalid, yang mana yang MS tetapi disandingkan datanya, yang mana data yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk dalam DPS. Jadi disandingkan semua sehingga menghasilkan data-data yang tadi. Nah, jadi kita mau kawal lagi nanti ini data-data ini. Bawaslu melihat apakah temuan yang sudah ditemukan sebelumnya ini tidak akan terjadi lagi Bu? Artinya masih banyak ribuan begitu pemilih yang berpotensi masalah nantinya? Kalau Bawaslu kan ini yang sudah ditetapkan, jadi itulah yang kita cermati. Belum lagi masukan dari masyarakat. Ya, nantinya kalaupun sudah sampai besok kalau misalnya masih ada laporan masyarakat yang belum terakomodir masuk dalam DPS, kita akan melakukan penginputan. Kami akan serahkan ke KPU untuk melakukan penginputan terkait dengan laporan tersebut. Salah satu yang kemudian sudah ditemukan masyarakat adalah kasus dari Pak Takwin di Pileg Pilpres. Tadi sudah ditelepon, Pak Idrus akan menjawabnya. Kita ke jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Dialog Publik. Kita berada di segmen terakhir pemirsa. Anda ingin bergabung bersama kami melalui line telepon 0451452414. Kami masih membuka kesempatan kepada Anda dan ini sangat krusial sekali, sangat penting sekali kesempatannya ketika kemudian kita menemukan ada permasalahan tentang DPT begitu yang akan kita jelang nantinya menjadi hak pilih kita pada 9 Desember 2020. Saya ke Pak Idrus. Pak Idrus, tadi ada pertanyaan dari Pak Takwin ya. Ini ada kasus perpindahan TPS Pak begitu atau dua lokasi yang berbeda antara Huntap di Ponegoro dan juga Lere. Bagaimana kemudian Pak Idrus merespon ini? Ya. Terima kasih Jo. Terkait Pak Haji Takwin, kalau membandingkan data pemilih 2020 ini dengan Pileg sangat berbeda karena kasusnya bencana terjadi tahun 2018 itu ketika DPT telah ditetapkan. Jadi Pak Takwin belum menempati Huntara ketika itu. Jadi namanya pasti di Kelurahan Lere. Pasca bencana kan pemilunya baru dilaksanakan. Artinya Huntara memang tidak ada TPS ketika itu. Jadi sangat beda. Nah, kemudian informasi dari teman-teman ketika pleno PPS dan PPK bahwa akan mendekatkan TPS di wilayah antara Huntara dengan wilayah di Ponegoro masuk dalam Kelurahan Lere. Saya kira apa yang disampaikan Pak Takwin kalau bercerita tentang 2019, saya kira itu berbeda. Kalau dia mau bandingkan. Akan berbeda kasusnya Pak? Iya, teman-teman sudah menyampaikan juga terkait dengan Huntara yang ada di Ponegoro. Berarti akan ada TPS nanti di Huntara Pak? Iya, akan didekatkan TPS di wilayah situ dengan penduduk yang ada situ. Kalau teknis jumlah dan nama sebagainya, saya juga tidak hafal TPS nomor berapa. Tapi beliau kan bercerita tentang 2019 tadi, saya kira berbeda. Baik, berarti KPU menjamin hak pilih dari warga Huntara nanti tetap akan ada di Huntara masing-masing. Huntap juga tetap sama ya Pak Idrus ya. Tapi ditahan dulu Pak Idrus, saya ke penelpon lagi Pak, mohon maaf. Selamat malam. Selamat malam. Dialog Publik. Selamat malam. Baik, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Ibu Sinta. Ibu Sinta. Ya, mohon maaf kami memiliki gangguan koneksi bersama penelpon. Ya. Bisa dihubungi kami kembali. Terima kasih Ibu. Oke, di Huntap juga nanti akan ada TPS, Pak. Ya. Ini pertanyaan yang sering kami dapatkan. Ya. Pertama begini, Huntap itu kan berada dalam Kelurahan Tondo. Di sana ada satu TPS nomor 16 yang per
tadi pagi saya lihat jumlah pemilih di Sidali itu 289 Kakak. warga Warga yang akan memilih. warga Maaf. yang berKTP Tondo karena huntapnya di Tondo. Kemudian terkait dengan yang di luar KTP Tondo, khususnya Banyak, Balaroa dan Petobo, memang beberapa bulan yang lalu KPU sudah meminta arahan dari KPU RI melalui surat terkait dengan bagaimana kebijakan yang mesti menjadi payung hukum kami untuk mendesain TPS di sana bagi mereka yang berKTP di luar Balaroa dan Kelurahan Petobo. Tondo. Ya, bukan hanya Balaroa dan Petobo, tetapi juga ada Talise, kemudian Banyalere juga ada. Sampai hari ini kami belum mendapatkan jawaban itu, sehingga payungnya tetap pada PKPU 19 tahun 2019 bahwa warga di sana masih terdata di wilayah asalnya. Jadi seperti itu kondisi terakhir. Kita tahu bersama ada dua komisioner KPU ya Pak yang datang, Pak Firen Aziz dan kemudian juga Pak Dewa Pak. Artinya payung hukumnya pun juga belum di follow up begitu sama beliau berdua. Saya kira atau dari secara KPU. teknis pimpinan kami sudah mengetahui betul dari aspek geografis, kemudian kondisi warga di sana. Saya kira mereka tinggal mengeluarkan kebijakan dari level komisioner ke... Akankah ada kesempatan begitu Pak, kemudian payung hukum ini akan keluar sebelum 9 Desember, artinya warga Petobo, Balaroa, dan Lere, dan Talise bisa kembali memilih di kediamannya masing-masing? Saya tidak bisa jawab, Belum bisa itu dijawab. sudah wilayah pimpinan. Dan bahkan sebenarnya secara etis saya punya pimpinan lagi pada level provinsi. Saya kira saya tidak bisa jawab itu. Kita akan tunggu nanti payung hukumnya. Kita usaha saja. Ya. Bu Munira, kalau kita melihat takaran kualitas DPT memang yang menjadi permasalahan sekarang adalah bencana alam yang terjadi 2018 lalu, Ibu ya. Walaupun kasus Pak Takwin memang di Pileg Pilpres ya karena masih di Untara, dan saat ini KPU menjanjikan sudah ada TPS sendiri begitu yang akan ada dibangun di Huntara di Ponegoro begitu. Apa yang Bawaslu lihat Ibu begitu dengan pengerjaan-pengerjaan TPS yang akan didekatkan kepada Huntap ataupun juga Huntara? Iya. Terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Takwin tadi, bahwa beliau dijauhkan dari TPS-nya. Ya, tadi sempat lupa juga menyampaikan bahwa pada saat ini pada saat penetapan DPS ini, setelah penetapan DPS, ternyata waktu kemarin itu ada di Kelurahan Talise ya, didapatkan juga kurang lebih 9.400, kurang lebih 9.400 itu yang pemilih yang TMS. Nah, dipertanyakan kenapa TMS? Karena dia TMS murni. Ada yang TMS murni, ada yang tidak murni. Bagaimana yang TMS murni? TMS yang tidak murni. Terus pertanyaannya, TMS yang tidak murni ini dia di TMS, misalnya dia TPS 1. Ternyata dia seharusnya tinggal di TPS 2. Dia di TMS-kan lah di TPS 1 untuk menjadi pemilih baru di TPS 2. Nah, itulah menjadi kategori yang TMS tidak murni. Tidak menghilangkan hak suaranya, tetapi dia di TMS-kan dulu di TPS 1. Sama mungkin kasusnya dengan Pak Haji Takwin ini. Iya, seperti itu. Karena banyak kejadian laporan kami kemarin itu pada saat dikumpulkan teman-teman rapat bersama teman-teman Panwascam, banyak yang TMS. Alasannya karena TMS tidak murni. Tidak menghilangkan hak konstitusinya warga, tetapi dia dipindahkan, didekatkan dengan rumahnya dari TPS itu. Bu Munira, kalau melihat sekarang kita memang masih menunggu payung hukum karena ini berada di domain KPU RI begitu Bu. Tentang Huntap sekarang Bu, banyak permintaan pun juga dari warga Petobo, Balaroa, Lere ataupun juga Talise begitu Ibu yang ingin memilih di dekat tempat tinggalnya masing-masing. Dari Bawaslu sendiri bagaimana kemudian respon ini Bu sambil kita menunggu payung hukum? Iya. Kalau sebagai Bawaslu ya, kita hanya menunggu regulasi dari KPU RI. Bagaimanapun bentuknya itu kita akan melakukan pengawasan. Tapi Bawaslu sendiri akan sangat setuju atau tidak setuju? Kalau saya sangat setuju mendekatkan TPS dari yang pemilihnya itu. Misalnya di Huntara dia sudah pindah, mungkin kan dari kecamatan lain banyak, dari Mantikulore, Palu Timur, Palu Barat, Palu Selatan, banyak yang ke Huntap Tondo. Tapi kalau misalnya nanti dia sudah tinggal di sana, terus dia kembali lagi ke tempatnya misalnya daerahnya masing-masing, otomatis kan sangat mempengaruhi. Apakah nanti dia bermasa bodoh tak usah jo kembali ke sana kan jauh, lebih di sini saya tak usah memilih. Tapi kalau misalnya mendekatkan ada TPS di Huntap tersendiri, nanti ada regulasi yang mengatur bahwa dia bisa memilih di Huntap, itu lebih bagus lagi karena akan mendekatkan dan memudahkan. Dan ini sangat akan mempermudah juga mobilisasi warga pada saat 9 Desember ya, tentunya pun juga akan sangat diatur TPS sehingga tidak ada kerumunan-kerumunan yang akan dilakukan warga begitu. Pak Idrus, kita bicara tentang partisipasi Pak, ya kita di angka berapa? 80% untuk Pileg Pilpres Pak ya, untuk Palu. Kalau
Pileg kemarin kan 86, kalau target kita di pilkada ini 77,5. Targetnya di 77,5 Pak. Apakah ini memang targetnya karena kita ada di COVID-19 begitu? Ya, saya kira salah satu pertimbangannya mungkin itu ya. Karena kita juga realistis bahwa ada kondisi psikologi masyarakat yang harus dikuatkan oleh KPU. Jadi KPU melalui instruksi KPU RI ketika datang bahwa di samping kita mensosialisasikan pentingnya memilih, juga kita harus memperkuat masyarakat dan meyakinkan mereka bahwa standar di TPS itu adalah standar COVID. KPU sangat hati-hati di situ. Memperlakukan pemilih juga sudah diatur oleh PKPU 13 tahun 2020 terkait dengan penanganan COVID misalnya. Itu sudah diatur oleh KPU dengan 2 PKPU bahkan, PKPU 6 dan PKPU 13. Saya kira masyarakat terkait itu kita realistis bahwa angka partisipasi kan sangat berpengaruh dengan terkait dengan DPT. Itulah yang disebut DPT harus validitasnya baik, akurasinya baik, kemudian angka TMS bahkan sampai 0% itu adalah orang yang tidak memenuhi syarat jangan masuk dalam DPS. Sebab DPT ini yang kemudian nanti menjadi bilangan pembagi untuk mengukur partisipasi. Partisipasi itu pula ada 2 indikator penting misalnya. Bukan hanya diukur orang datang ke TPS, tapi ketika dia datang ke TPS, dia benar dalam mencoblos. Itu yang kita hitung. Sehingga teman-teman juga, pimpinan juga mengukur bahwa 77,5 adalah angka yang sangat rasional di tengah pilkada yang di masa pandemi. Saya kira itu. Di 77,5 Bu Munira akan sangat realistis juga Bawaslu untuk takaran kualitas DPT kita nantinya. Iya, berharap bisa lebih dari 77,5%. Kalau bisa 86. Tetap 86. Iya, atau walaupun di atasnya lagi. Di kondisi bencana non alam gitu iya, Bu berharap. Oke, Pak Idrus, ini banyak pertanyaan juga yang sangat general sekali Pak. Ketika kemudian tidak masuk dalam pendataan dan ketika vote day telah tiba 9 Desember, apa yang harus dilakukan warga pada saat itu Pak? Artinya kita memperkirakan 2 bulan ke depan Pak. Warga bisa membawa apa saja atau sama sekali sudah tidak memiliki hak pilih? Ya, setelah DPT ditetapkan insya Allah tanggal 16 Oktober hari Jumat, kita sama-sama tentu KPU optimis bahwa DPT ini jauh lebih baik. Kemudian kita tetapkan tanggal 16 Oktober, maka tahapan berikutnya adalah menginventarisasi potensi pemilih pindah memilih dan pemilih yang pengguna KTP elektronik yang tidak masuk dalam DPT. Jadi ada 2 kategori lagi pemilih nanti setelah DPT ditetapkan. Pindah memilih maksudnya pengaturannya adalah pada surat suaranya. Yang kita sangat prioritaskan adalah teman-teman kita yang di luar Kota Palu ber-KTP dalam wilayah Sulteng yang di hari H mau memilih di Kota Palu. Ini yang kita data potensinya, seberapa banyak orangnya dan tepatnya dia dialokasikan pada TPS yang mana. Itu yang akan kita atur. Kemudian yang kedua terkait juga pemilih pengguna KTP elektronik yang tidak masuk dalam DPT dan juga bukan kategori pindah memilih. Ini juga penting bahwa mereka harus tahu bahwa pindah memilih dan pengguna KTP elektronik itu adalah dilayani selama surat suara masih tersedia. Ini yang menjadi catatan penting. Kenapa kemudian teman-teman mitra maupun KPU sangat mendorong supaya semua masuk DPT. Karena DPT jaminan konstitusi bagi warga untuk memperoleh dan menggunakan hak pilihnya. Karena tercetak surat suaranya. Itu yang jadi fokus kita. Kalau pindah memilih dengan pengguna KTP elektronik, itu dia tidak full 100% selama surat suara tersedia. Artinya KPU menjamin 9 Desember masih akan punya hak pilih begitu? Bisa. Iya, Bu Munira, yang terakhir dari Ibu Bawaslu sendiri Ibu. Bawaslu kemudian akan melakukan pengawasan apa sampai 9 Desember? Artinya DPT kita akan sangat berkualitas nanti dari Bawaslu kemudian. Yang pertama, saya sudah sampaikan tadi ya, untuk tanggal 15 itu besok kita akan berkunjung ke KPU Kota Palu untuk membuka data Sidali. Jadi sama-sama mencermati, memastikan apakah semua saran perbaikannya kami sudah masuk di data tersebut yang akan nanti ditetapkan di DPT nanti tanggal 16. Sejauh ini memang koordinasi Bawaslu dan KPU tetap berjalan dengan baik. Tetap berjalan. Sangat berjalan baik. Kita harapkan itu Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih waktu kita sudah selesai Pak Idrus, Ibu Munira. Kita sangat akan banyak mengundang lagi ya. Saya tahu bersama KPU dan Bawaslu akan sangat sibuk, apalagi kita masih akan masuk dalam tahapan kampanye dan juga debat-debat publik yang akan dilakukan oleh pasangan calon pemirsa. Inilah yang menjadi akhir dari dialog kami. Takaran kualitas DPT memang akan menjadi sangat krusial, penting begitu, info yang sangat penting. Namun kami mengharapkan kepada Anda, marilah proaktif untuk mengecek apakah Anda sudah terdaftar sebagai pemilih untuk menentukan siapakah yang akan menjadi pasangan wali kota dan calon wakil wali kota 2020 yang akan memimpin Kota Palu untuk masa depannya. Terima kasih Saudari Pak Idrus dan Ibu Munira, terima kasih sekali. Kita akan bergabung bersama TVRI Nasional untuk program kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa.